Terpuji-pujilah nama-Mu, ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Allah yang sudah memberikan kami waktu untuk kami berseru-seru mengeluk-elukkan nama-Mu yang begitu besar dan hebat. Dari tadi kami sudah bernyanyi bagi Tuhan, membacakan sabda Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan sehingga pujian dan sembahan kami naik menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kini tibalah saatnya kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Berkati setiap kami tanpa terkecuali. Oleh sebab itu bersabdalah bagi kami, karena kami sudah siap mendengar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, mari semua jemaat katakan amin. Amin, silakan duduk. Terima kasih kakak. Ya, silakan duduk. Shalom Alaihim buat kita. Iya. Hari ini tema kita buah pertobatan yang sejati. Jadi sebelum kita membaca nats kita dalam Lukas pasal 3 ayat 7, karena nanti begitu kita baca Lukas pasal 3 ayat 7 ini, kepada siapa Yohanes Pembaptis mengatakan, hai kamu keturunan ular beludak. Saya mau tampilkan dulu ayat paralel yang sama dari Matius pasal yang ketiga ayat yang ketujuh. Coba multimedia tolong ditampilkan. Nah, jadi sebelum kita baca sama-sama ayat 7, sebelum kita baca Lukas 3 ayat 7 sampai 14, saya mau kepada siapa Yohanes Pembaptis menyujukkan kamu adalah keturunan ular beludak. Ayat Matius dulu deh, Matius 3 ayat 7. Ya, ini dia nih. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, maksudnya kepada orang Saduki dan orang Farisi. Dia bilang begini, hai kamu keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang ini? Jadi sampai di sini dulu. Bahwa pernyataan Yohanes Pembaptis tentang hai kamu ular beludak bukan ditujukan kepada orang banyak yang datang pada saat itu, bukan ditujukan kepada semua, tapi hanya ditujukan kepada orang Farisi dan orang Saduki. Nangkap? Nangkap ya? Oke, kalau itu mari kita baca nats kita hari ini. Saya akan baca buat kita dari Lukas pasal 3 ayat 7 sampai 14. Lukas pasal 3 ayat 7 sampai 14, seperti inilah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak. Jadi kalau kita nggak baca Matius tadi, seakan-akan Yohanes mengatakan kepada semua orang dong. Seperti itu kan? Tapi ternyata tidak. Kalimat ini hanya ditujukan sekali lagi hanya kepada orang Saduki dan orang Farisi. Nanti siapa orang Saduki Farisi nanti kita sampai di sana. Oke, saya baca sekali lagi. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Lalu waktu Yohanes berkata kepada orang Farisi itu, maka kalimat yang keras itu ada buahnya. Lalu ayat 10 berkata begini, orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apa yang harus kami perbuat? Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apa yang harus kami perbuat? Jawabnya kepada pemungut cukai, jangan menagih lebih banyak dari apa yang telah ditentukan bagimu. Ayat terakhir, ayat 14.
Dan datang pula prajurit-prajurit bertanya kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Lalu jawab Yohanes kepada para prajurit itu, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Itulah firman Tuhan buat kita pada pagi menjelang siang hari ini. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah kita semua yang sudah membaca firman Tuhan dan yang memelihara. Bapak Ibu, ada masa di mana Tuhan Allah tidak berfirman selama 400 tahun. Tidak berfirman kepada orang Israel. Jadi firman Allah itu hanya berhenti sampai di Maleakhi pasal yang keempat ayat yang kelima dan keenam. Itulah penutup dari Maleakhi. Allah pula tidak ada menulis nas untuk disebarkan, tidak. Dan masa-masa 400 tahun ini disebut dengan masa-masa keheningan. Masa-masa antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Setelah itu tidak ada nabi. Setelah itu tidak ada kitab suci yang ditulis. Pertanyaan, apa yang terjadi terhadap orang Israel di dalam masa-masa keheningan itu? Saya beberapa hari ini melihat-lihat artikel, dan pada tahun 430 sebelum Masehi tentunya bahwa bangsa Israel dikuasai oleh media Persia. 100 tahun kemudian, tahun 333, bangsa Israel dikuasai oleh Yunani. Tapi hanya 10 tahun. Karena pada tahun 423 sebelum Masehi, bangsa Israel dikuasai oleh Mesir. Lalu mundur 120 sekian tahun. Pada tahun 204 sebelum Masehi, bangsa Israel dikuasai oleh Syria. Tahun 1700 makin mundur kan, makin mundur, ada masalah bait suci. Ada yang mengatakan siapa yang masuk ke situ akan najis. Seperti itulah. Dan di masa-masa tidak ada firman Tuhan, tidak bisa dipungkiri, pada masa-masa keheningan ada banyak aktivitas militer, aktivitas tentara, aktivitas polisi yang terjadi, terutama pada masa-masa pemerintahan Syria. Ini yang terjadi pada masa-masa keheningan Bapak Ibu. Bisa kita bayangkan apa yang terjadi pada masa itu. Lalu tanpa disangka, tanpa diduga, masa-masa keheningan itu dipecahkan dengan munculnya seorang yang berpenampilan nyentrik. Seorang yang berpenampilan agak aneh. Karena pakaian orang ini pakaian yang terbuat dari bulu unta. Ikat pinggangnya pun ikat pinggang dari kulit. Namanya Yohanes. Bisa kita bayangkan pada saat itu Yohanes Pembaptis berseru-seru. Kalimatnya kan begini, bertobatlah. Saya bisa bayangkan ketika dia berkata kepada orang banyak yang sudah miss selama 400 tahun. Pasti Yohanes tidak bilang begini, bertobatlah, bertobat. Enggak. Alkitab berkata Yohanes berseru-seru. Kalau kita baca di Lukas pasal 3 ayat yang ketiga dikatakan bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bisa dibayangkan bagaimana situasi pada saat itu pasti heboh. Karena Yohanes teriak-teriak di sekitaran Sungai Yordan. Bisa kita bayangkan, bukan hanya orang-orang yang pada saat itu lewat yang teriak-teriak, tidak. Tapi ada begitu banyak orang yang datang pada saat itu. Siapa saja dan berapa banyak? Coba tampilkan. Markus pasal yang pertama ayat yang kelima. Ini masih dalam paralel karena bacaan kita ini ada di dalam keempat Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Coba kita baca di layar kita. Di dalam Markus pertama ayat yang kelima. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea. Coba bayangkan. Dari seluruh Yudea datang. Dan semua penduduk Yerusalem. Bisa kita bayangkan berapa banyak? 10? 20? Puluhan? Ratusan? Yes. Bisa ribuan? Bisa jadi. Karena teriakan itu, karena memang begini, di dalam Matius pasal yang Lukas pasal yang ketiga ayat 3, Tuhan berfirman kepada Yohanes. Saya percaya ketika Tuhan berfirman kepada Yohanes, maka Tuhan tidak hanya menggerakkan Yohanes Pembaptis, tapi menggerakkan semua bangsa. Jadi bisa begitu banyak orang. Kalau gereja kita ini ada 2.000-3.000 orang, itu nampaknya masih kurang. Lalu Yohanes berteriak-teriak, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Saya percaya ribuan orang yang datang pada saat itu, ada orang kaya,
Ada orang miskin, ada kuli, ada tentara, ada pemungut cukai, ada nelayan, bahkan ada orang-orang Farisi, termasuk orang-orang Saduki. Siapa orang Farisi? Orang Farisi adalah orang-orang yang memegang ketat tradisi Yahudi dan orang-orang yang memegang ketat akan Taurat Tuhan. Itu orang Farisi. Lantas orang-orang Saduki siapa? Orang-orang Saduki adalah mereka yang berpengaruh dalam dunia politik. Bisa kita bayangkan bagaimana prestisnya kedua kelompok ini. Bagaimana penampilan kedua kelompok ini. Tetapi Yohanes Pembaptis menegur mereka. Enggak ada jalur cepat. Kamu keturunan siapa? Itu enggak ada. Dan pada saat itu ada begitu banyak orang-orang yang memberi diri dibaptis. Namun ada sebagian orang yang tidak mau dibaptis. Karena orang sudah mau, saya percaya bahwa pada saat itu tidak mungkin satu-satu. Pasti ada banyak, karena begitu banyak orang. Tapi ada sebagian orang yang mungkin gaya seperti ini. Begitu Yohanes membaptis banyak orang, mungkin gayanya seperti ini. Apa sih dia? Baptis orang. Itu kan? Yohanes melihat ini. Lalu muncul kalimat, hai kamu keturunan ular beludak. Jangan kamu pikir karena kamu mentang-mentang keturunan Abraham, lihat. Gak ada pun keturunan Abraham, Tuhan bisa menjadikan batu ini. Kalau kalimat itu ke kita pasti tertempelak. Masa gue disamain dengan batu? Betul. Kayak mereka. Jadi ternyata enggak siapapun kita, enggak karena opa oma kita dulu pendiri gereja, semua sama di mata Tuhan. Bahkan orang-orang yang seperti ini yang cenderung sepertinya ada nada ada sombong rohani. Tapi apa yang terjadi? Kalimat Yohanes Pembaptis kepada mereka, saya baca sekali lagi Lukas 3 ayat 7. Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Mereka setel yakin. Ayat 8, jangan kamu pikir karena kalian keturunan Abraham gak perlu bertobat. Perlu. Lihat, kapak udah tersedia. Siapa yang tidak berbuah, maka dia akan ditebang. Bapak Ibu sudah terkasih, ternyata apa yang dikumandangkan oleh Yohanes Pembaptis kepada orang Saduki dan orang Farisi ini, apa teguran yang dikumandangkan kepada orang Farisi dengan orang Saduki ini, ternyata berbuah manis. Itu kita bisa baca di ayat yang ke-10 di dalam Lukas pasal yang ketiga ayat 10 berkata seperti ini. Orang banyak bertanya kepadanya, jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Atau dengan kata lain begini, guru kalau begitu kami ngapain sih? Lalu muncul ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14. Bapak Ibu sudah terkasih, sebelumnya aku agak mundur sedikit. Berbicara mengenai pertobatan. Bahwa pertobatan itu bukan sekedar mengakui kesalahan lalu menyesal atau puas dari berhenti berbuat jahat. Nangkap? Bahwa pertobatan tidak hanya cukup dengan menyesal dan mengakui kesalahan. Bahkan pertobatan tidak berhenti, tidak stop hanya berhenti. Yang penting aku gak berbuat jahat. Seberapa banyak di antara orang Kristen, yang penting aku gak berbuat jahat. Yang penting kan aku gak seperti mereka. Yang penting kan aku gak seperti mereka. Cari aman. Yohanes Pembaptis tidak mau orang Kristen hanya pada titik berhenti berbuat jahat, menyadari kesalahan, tidak. Yohanes Pembaptis mau supaya semua orang yang datang pada saat itu, yang sudah miss 400 tahun firman Tuhan, pertobatan mereka itu harus pertobatan yang membuahkan hasil. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, berbicara buah itu kan gak tiba-tiba muncul, tanam hari ini 2 hari kemudian berbuah, tanam hari ini minggu depan berbuah, tanam hari ini bulan depan berbuah. Meskipun buah itu udah dicangkok dari pohon yang sudah ada bunga-bunga buahnya, lalu di stek atau ditumpangkan dengan pohon yang lain, belum tentu berbuah. Karena ranting itu harus nempel di pokoknya, kalau enggak ya enggak berbuah, kata Alkitab dalam Yohanes pasal yang kedua. Lalu saya percaya firman Tuhan ini
nggak hanya datang kepada orang kaya di mana Yohanes katakan, kalau kamu punya 2 kasih 1 baju. Kalau kamu pemungut cukai, kalau kamu pasukan atau tentara, tidak. Saya percaya ada begitu banyak orang-orang yang datang pada saat itu lalu bertanya. Dan pertanyaan itu pula yang datang kepada kita. Kita mungkin bertanya dalam hati, Pak Pendeta, Pak Gembala, hai para majelis, kok sampai sekarang kok aku nggak pernah disukain oleh orang-orang ya? Kok sampai sekarang aku belum berbuah ya? Pertanyaan yang begitu singkat datang kepada kita, jangan-jangan pertobatan kita hanya pertobatan yang biasa-biasa saja. Bukan pertobatan yang sejati. Karena tema kita hari ini adalah buah dari pertobatan yang sejati. Sekali lagi, kalau kita berhenti hanya puas dengan tidak berbuat jahat, hanya menyesali lalu tidak pernah berbuah. Tadi nas bacaan kita berkata begini, pergilah, hasilkanlah buah-buah. Kan katanya tadi kan, bacaan kita. Yang dibacakan oleh si kakak dan Itodian. Itu pertanyaan buat kita. Saya percaya, di antara kita pasti ada yang pernah gagal, pasti ada yang pernah jatuh, pasti ada yang pernah salah. Pertanyaan, jika kita belum berbuah atau jangan-jangan pertobatan kita belum sejati. Pertanyaan, Pak Pendeta, apa sih pertobatan sejati? Itu yang tadi Yohanes Pembaptis maksudkan. Kamu harus menghasilkan buah. Kita jangan kalah dengan orang yang pada saat itu miss 400 tahun. Tapi mereka mau berbuah dibanding kita yang sudah tiap hari baca firman. Saya nggak tahu kalau saya tanya Mas Fani, satu hari kamu di WA berapa kali terima renungan dari grup-grup atau dari siapapun? Banyak? Tak terhitung? Tak terhitung ya Kak Bridget? Tak terhitung ya Kak berapa kali? Bahkan mungkin kita share renungan kita kepada orang-orang. Tapi ada orang yang udah 400 tahun miss firman Tuhan. Mereka rindu bahwa pertobatan mereka itu enggak hanya pertobatan menyesali, mengakui dosa dan berhenti berbuat jahat, tidak. Lalu orang kaya berkata begini, kalau begitu guru, apa yang harus kami perbuat? Ternyata pertobatan sejati itu tidak hanya berdampak buat diri sendiri, pertobatan sejati itu juga berdampak bagi orang lain. Pertobatan sejati itu akan menyentuh banyak area dalam diri kita, tidak hanya menyentuh hati, tapi menyentuh pikiran. Tidak hanya menyentuh pikiran, tapi menyentuh juga dunia roh kita. Kalau pertobatan sejati tidak menyentuh hati, melihat orang yang kesusahan kita nampaknya cuek, melihat ada orang yang salah kita nampaknya biarin, melihat ketidakadilan dinyatakan kita nampaknya cuek-cuek saja. Ditanyakan, bagaimana dengan pertobatan kita? Jadi pertobatan yang sejati itu adalah tidak hanya menyentuh dunia hati kita, tapi dengan tersentuhnya dunia hati, maka orang lain pun tersentuh. Saya berpikir, apa pada saat itu Yohanes berkata kepada orang kaya, hai kalau kamu punya 2, kasih 1. Memang di film-film yang saya tonton 1-2 hari ini, begitu Yohanes keluar dari air, ia menjumpai orang kaya yang bajunya lumayan bagus. Lalu berkata begini, kalau kamu punya 2, lalu di sebelahnya ada baju yang compang-camping. Kalau kamu punya 2, kasih 1 kepada orang yang tidak punya. Tapi pertanyaannya, apakah kita harus punya banyak dulu baru memberi? Jadi pernyataan Yohanes ini tidak hanya tertuju kepada mereka yang punya, tapi tertuju kepada semua orang Kristen. Karena Yohanes Pembaptis sedang menegakkan hukum kasih yang kedua. Apa hukum kasih yang kedua? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mari kita jujur. Kenapa Yohanes Pembaptis katakan kalau kamu punya 2, kasih 1. Jadi ternyata memberi itu tidak pakai perasaan. Kenapa saya katakan begitu? Kalau memberi pakai perasaan, maka ketika kita punya baju, kita akan lihat, mana ya baju yang udah lama gak gua pakai. Betul. Mana baju yang udah gak muat. Mana baju yang kemarin ini. Mana pakaian yang ini. Mana pakaian yang ini. Padahal Alkitab katakan dalam Matius pasal yang kedua ayat 37-40. Kasihilah sesamamu manusia. Seperti kamu mengasihi diri sendiri. Bang Agus suka sarapan di mana?
Enggak, saya suka tanya ini begini. Ketika Bang Ogo makan siang dengan istrinya, saya nggak tahu panggilan sayangnya sama Anti, saya nggak tahu apa. Entah Mam, entah Beb, saya nggak tahu. Lalu Bang Ogo ngomong, yang tuh ada orang yang belum makan tuh. Kasih, apa menu yang paling murah? Nggak mungkin ya? Oh, nggak mungkin. Kasih, kira-kira apa yang paling mahal? Karena apa? Kasihlah dia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nangkap? Itulah maksud Yohanes Pembaptis. Kalau kau punya baju 2, kasih 1. Bila perlu, ini harganya 1,3, yang itu 1,4. Kasih yang 1,4. Berat? Tunggu dulu mikir. Balik lagi ke lemari, mana ya baju yang udah lama gak gue pakai. Sekali lagi, Yohanes sedang meningkatkan hukum. Alkitab hanya 2 hukum. Matius 22. Hukum pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama dan terutama. Hukum yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Seperti firman ini juga buat aku loh. Karena kemarin waktu makan, sepupunya istri kita makamkan, tapi HKBP yang memakamkan. Lalu habis dari TPU Pondok Kelapa, udah jam makan, tahu dong kemana melipir? Nggak jauh, Cililitan. Lalu makanlah kita. Lalu ada pengamen masuk. Aku pikir pengamen ini mau nyanyi. Ternyata dia hanya memperdengarkan lagu. Terus aku agak teriak kencang. Mending kita buka YouTube sama aja gitu kan. Maksudnya kalau kamu mau ngamen, kalau kamu mau orang memberikan sesuatu, kasih kamu punya kelebihan. Jangan cuma dengarkan musik, ya orang juga bisa dengarkan musik gitu kan. Tapi jujur, pengamen itu duduk di balik tembok. Ya Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Lalu aku keluar, kemana kata istri aku keluar. Lalu aku kasih. Saya jujur, emang ketika kita kasih 10.000, 20.000 dia tambah kaya gitu? Kita tambah miskin gitu? Betul. Saya saat itu berpikir, karena selama ini jujur, kan pengamen kadang-kadang kita lagi makan, terus ada restoran di sana, dari restoran ini bisa lagu yang sama kan? Iya kan? Lagu apa gitu loh. Ya kalau pendeta itu udah lupa lagu-lagu dunia aja. Enggak sih, ingat gitu loh. Ingat apa aja gitu. Pokoknya lagu ini gitu, ya, terus dimutar satu lagu. Jujur, kalau begitu aku di dompet mana yang paling kecil? 2.000 kasih 2.000, 1.000 kasih 1.000. Kita masih pakai excuse kan. Itu yang kualitas dong. Sebenarnya maksud Yohanes Pembaptis bahwa ketika kita punya 2, kasih 1 itu no excuse. Tidak ada alasan. Kasih 1. Tapi Pak, udah kasih. Matius pasal yang kelima, kalau ada orang yang mengajak engkau berjalan 1 mil, berjalan dengan dia 2 mil. Kalau ada orang yang meminta bajumu, kasih jubah. Itu pendidikan termahal yang Tuhan kasih. Lalu kita harus berbuah. Mungkin kita berkata selama ini, sudah saya lakukan. Oke, jangan stop hanya sebatas sudah saya lakukan. Tapi lakukan sekali lagi, dengan no reason, tanpa alasan. Siap? Geri berkat? Siap? Saya yakin kita semua sudah bertobat. Sekali lagi, tapi jangan berhenti hanya puas dengan tidak melakukan kejahatan. Tapi Yohanes masuk dalam hal-hal yang kesehari-hariannya. Lalu Yohanes katakan begini. Bukan Yohanes. Lalu pemungut cukai berkata seperti ini. Kalau begitu, apa yang harus kami perbuat? Lalu Yohanes Pembaptis berkata kepada pemungut cukai, jangan pungut lebih dari itu. Satu lagi mengatakan, tentara datang, pasukan datang. Kalau begitu guru, apa yang harus kami lakukan? Kamu jangan memeras. Cukupkan dirimu dengan gajimu. Di akhir khotbah saya, ketika kita ada di antara Yohanes Pembaptis, beranikah kita berkata, Tuhan, kalau begitu, apa yang harus kami perbuat? Sekali lagi, saya percaya bahwa yang bertanya pada saat itu bukan hanya orang kaya, bukan hanya pemungut cukai, dan bukan hanya tentara. Pasti ada suami yang bertanya,
pasti ada istri yang bertanya, "Guru, saya sebagai suami, apa yang harus saya perbuat supaya saya sebagai bapak dan suami yang paling baik?" Saya juga percaya ada banyak istri yang datang pada saat itu, "Guru, kalau boleh gimana caranya menjadi istri yang baik supaya saya berbuah bagi suami, supaya saya berbuah bagi anak-anak." Dan firman Tuhan datang juga kepada para youth. "Guru, apa yang kami perbuat sebagai anak-anak muda, sebagai anak-anak youth?" Saya percaya berbagai pertanyaan datang. Yang penting jemaat yang datang pada saat itu ribuan orang. Dan kita yang ada pada saat ini, yang penting kita berbuah. Itu aja. Tidak tunggu kaya. Tidak tunggu punya ini, punya itu. Tidak tunggu harus dihormati dulu. Tidak tunggu harus duduk dalam jabatan tertentu. Baru saya kasih buah. Di marga saya banyak sekali ya. Di marga saya untuk meninggal, ini untuk bukan pesta, untuk meninggal. Begitu kita minta, segini aja ya. Kenapa? Bapak udah muda pensiun. Saya hitung-hitung waktu belum pensiun pun segitu-gitu aja. Kenapa ada banyak orang seperti itu? Udah pensiun. Jadi kita masih ada di taraf hanya untuk diri sendiri. Masih ingat orang muda yang kaya? Lumbung segede apa yang harus kubangun, betul? Aku udah nggak tahu lagi seberapa banyak ini. Seberapa besar lumbung yang harus kubuat. Apa kata Yesus? Hari ini juga nyawamu. Jadi Tuhan gak mau kita hanya menumpuk buat diri sendiri. Tuhan gak mau kita hanya menumpuk buat keluarga kita. Tapi kita juga harus memberkati banyak orang. Tidak harus tunggu kaya. Tapi seberapa mau kita memberi. Coba, ini tantangan buat kita. Saya cerita sedikit, waktu zaman saya jobless, artinya belum ada kerjaan. Itu tantangan terberat. Tantangan terberatnya adalah ketika bensin motor udah di dan hampir kedip-kedip merah, lalu lihat dompet hanya sekian belas ribu, ngasih enggak. Tapi di zaman jobless lah, aku tidak pernah isi bensin selama berhari-hari. Nangkap? Di zaman jobless lah, kami, ini tanya istri, kami tidak pernah ganti gas selama berbulan-bulan. Karena apa? Karena ketika kita tidak fokus kepada diri sendiri, tapi kita fokus kepada orang lain, ternyata mata Tuhan tertuju kepada rumah kami. Harusnya gas 3 kg itu kalau kita pakai sehari paling kalau kita pakai tiap hari paling seminggu, betul? Tapi bisa lo berbulan-bulan. Sampai gas itu ketika saya ganti, itu udah banyak langit-langit. Saking lamanya nggak diganti. Bapak Ibu, saya percaya ketika kita fokus kepada orang lain, bukan orang lain saja yang fokus kepada kita, tapi juga Tuhan fokus kepada kita. Amin. Amin. Berani bertanya, kalau begitu Tuhan, apa yang harus saya perbuat buat suamiku? Kalau begitu Tuhan, apa yang saya perbuat kepada istriku? Apa yang saya perbuat kepada anakku? Lalu Yohanes Pembaptis berkata, berbuahlah buat istrimu, berbuahlah buat suamimu, berbuatlah buat anakmu, berbuahlah buat gereja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman Tuhan kami dengarkan singkat, begitu sangat sederhana. Dan firman Tuhan ini mengingatkan kami, ya Tuhan, agar kebertobatan kami puluhan tahun yang lalu, kekristenan kami puluhan tahun yang lalu, mungkin kami bisa istirahat sejenak, lalu flashback, mengingat-ingat, kira-kira aku sudah berbuah ya, sudah berbuah belum? Rasa-rasanya kemarin aku masih ngomong ini, ngomong itu. Rasa-rasanya aku masih ketus kepada bawahan. Rasa-rasanya aku masih melakukan ini, melakukan itu. Tapi firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami untuk kami berbuah.
Tidak ada alasan, no excuse. Bahwa ketika kami harus memberi, itu tidak melihat seberapa banyak yang ada pada kami, tapi seberapa besar kemauan kami untuk memberi. Itulah yang Yohanes Pembaptis mau. Dari orang-orang yang sudah miss firman Tuhan selama 400 tahun. Tapi mereka mau berbuah. Hari ini kami diingatkan kembali atas sabda Tuhan. Ketika kami setiap hari hidup di dalam firman Tuhan, bahkan sering merenungkan firman Tuhan. Hari ini firman-Mu mengingatkan kami, bahkan mungkin sedikit menantang kami, untuk kami keluar sebagai pelaku firman Tuhan, lalu berbuah. Seperti Yohanes Pembaptis katakan, jika kamu punya baju 2, kasih 1. Jika kamu punya makanan, berbagilah. Jika kamu seorang pejabat di dalam bea cukai, jangan pernah mengambil dari sewajarnya. Jika kamu seorang tentara, pasukan, atau sebagai penguasa, jangan pernah memeras. Cukupkan hidupmu dari gajimu. Itu sebenarnya adalah jaminan Tuhan. Ketika kami mendengarkan ini, artinya tidak perlu ada ketakutan, terlebih kekhawatiran. Ketika kami memberi, itu sebenarnya Tuhan sedang memiutangi dirimu kepada kami, seperti kata Amsal. Yang kami yakin akan datang berkali-kali lipat balasnya kepada kami. Tapi kami memberi bukan semata-mata supaya Tuhan balas, supaya Tuhan timbal balik. Tapi kami memberi karena sudah sewajarnya kami harus berbuah. Ingatkan kami Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kehidupan yang kami jalani ini, hidup yang semakin berbuah. Berbuah lewat kata-kata, berbuah lewat cara hidup kami, berbuah kepada suami, berbuah kepada istri, berbuah kepada anak, berbuah kepada gereja, dan menghasilkan buah kepada bangsa Indonesia. Doaku ya Tuhan, berkati setiap kami. Jangan hanya sebatas kerinduan untuk berbuah, tapi perlu aksi untuk melakukannya. Jangan sampai kami dicap sama seperti orang Saduki dan orang Farisi. Hai kamu keturunan ular beludak. Kami tidak ada di titik itu. Kami ada di titik orang-orang yang sudah Tuhan berkati. Kami ada di titik orang-orang yang sudah Tuhan tebus. Oleh sebab itu, sekali lagi, hamba berdoa untuk kami semua yang hadir pada saat ini. Sekiranya pertanyaan itu datang kepada kami, tentu kami pula yang menjawab. Yohanes Pembaptis katakan, kalau kamu ingin berbuah, pergilah, lakukanlah tanpa pikir panjang. Ini doa atas firman Tuhan. Ini juga doa syukur kami, karena kami percaya ketika kami tidak hanya sebatas rindu dan mau melakukan ini, maka Tuhan akan memampukan setiap kami. Doa dan syukur ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin.